Kenapa setiap kali hendak membaca Al-Quran kita merasa lelah? Ini seperti orang yang sedang terluka dan ia akan diobati oleh Al-Quran dan dibersihkan hatinya dari penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duratun Nafisa. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi kita hari ini, yakni di kelas 8 semester 1 tentang materi mat iwat, mat lain, dan mat alif lisukun. Nah, adapun IPK atau tujuan dari pembelajaran kita, pertama menjelaskan konsep mat iwat, mat lain, dan mat alif lisukun, terus menjelaskan ciri-ciri hukum bacaannya, menguraikan cara membaca mat iwat, mat lain, dan mat alif lisukun, dan menyimpulkan cara membaca beberapa mat tersebut. Juga mengidentifikasi hukum bacaan mat iwat, mat lain, dan mat alif lisukun dalam Al-Quran surat pendek, dan juga menunjukkan hukum bacaannya. Oke, kita mulai. Jelaskan juga dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya orang yang mahir membaca Al-Quran akan mendapatkan satu pahala dan bersama malaikat, sedangkan orang yang ia terbata-bata dalam baca Al-Quran maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Artinya ketika ada orang mu'alaf atau yang masuk pada Islam, terus orang yang sulit dalam baca Al-Quran, ia berusaha membaca Al-Quran, maka ia dapatkan 2 pahala karena ia berlatih dalam membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Nah, mat pertama yakni mat iwat. Mat artinya panjang, sedangkan iwat ialah pengganti. Apa yang diganti ialah tanda baca atau harokat fathatain yang diikuti dengan alif. Nah, menurut istilah mat iwat ialah ketika ada harokat fathatain atau tanwin fathah yang ada 2 itu di akhir kalimat, baik itu diwakafkan atau karena kehabisan nafas. Cara membacanya hanya 2 harokat atau 1 alif. 2 harokat artinya 2 kali ketukan. Nah, contohnya afwaja gitu, afwaja hanya 2 kali. Contohnya ya, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'adiyati dhabha, wal muriyati qadha, fal mughirati subha, fa athawna bihi naq'an. Materi selanjutnya yakni mat lain. Mat artinya panjang dan lain artinya lunak. Nah, artinya secara istilah mat lain adalah ketika ada huruf mat, waw, dan ya yang di sebelumnya adalah harokat fathah dan diakhiri dengan waqaf atau berhenti. Artinya huruf hidup yang berhenti. Contohnya ilal khair, artinya ya sukun yang didahului dengan harokat fathah yaitu kha, itu yang di atas, dan diakhiri dengan huruf hidup yang diwakafkan atau diberhentikan. Ilal khair itu. Cara membacanya bisa 2 harokat 1 alif. Ilal khair artinya 2 kali ketukan atau 4 kali ketukan atau 4 harokat 2 alif. Ilal khair atau yang panjang 6 kali ketukan atau 6 harokat 3 alif. Ilal khair. Contohnya ya, Bismillahirrahmanirrahim, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i wash-shayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Selanjutnya mat alif lisukun, mat panjang, alif artinya baru atau tiba-tiba, dan as-sukun artinya mati. Nah, secara istilah mat alif lisukun ialah mat tabi'i yang di akhir kalimat atau diwakafkan yang bertemu dengan huruf yang hidup. Nah, seperti itu. Cara membaca mat alif lisukun seperti halnya mat lain tadi,
qasar 2 harokat atau 1 alif, tawasud 4 harokat atau 2 alif, dan juga 6 harokat atau 3 alif. Coba dilihat itu gambar di atas, yang mad arid bersukun adalah, ya betul, wa ulaika humul muflihun, karena sebelum mau diharokati oleh huruf harokat dhammah. Nah, itu dinamakan mad tabi'i yang ada di akhir kalimat atau disebut dengan mad arid bersukun. Dan juga atau ya sebelumnya ada harokat kasroh. Hikmah belajar tajwid: pertama, dapat membaca Al-Quran dengan benar. Kedua, dapat mengetahui beberapa kaidah atau konsep tajwid. Nah, membaca Al-Quran dengan benar, mungkin nanti suatu saat jenengan ditakdirkan di masyarakat menjadi tokoh masyarakat, menjadi orang yang paham agama di masyarakat, dan dipercaya masyarakat bahwa jenengan bisa, maka jenengan bisa mengajarkan ilmu tajwid yang telah dipelajari sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, man 'allama ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mengajarkan suatu ilmu, maka akan dipermudah jalannya ke surga. Maka dari itu, kalau nanti kita belajar tajwid dengan sungguh-sungguh dan dapat menguasai hukum bacaan tajwid, kita dapat mengamalkan di masyarakat dan juga membebaskan masyarakat dari ketetapan fardu kifayah, karena mempelajari tajwid ialah fardu kifayah, sedangkan membaca Al-Quran dengan tajwid, dengan kaidah tajwid, itu adalah kewajiban fardu ain gitu. Al-Quran ialah obat dari hati yang luka, hati yang banyak dendam dapat diobati dengan Al-Quran. Maka dari itu, membaca Al-Quran ialah suatu kebutuhan bagi manusia dan juga menjadikan manusia ini selalu dapat memiliki teman, yakni Al-Quran tersebut. Sebaik-baiknya teman adalah teman yang menemani dalam kubur, yaitu Al-Quran qarina, Al-Quran sebagai teman, dan juga Al-Quran sebagai syafaat di akhirat kelak. Maka dari itu, membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid itu memudahkan kita dalam masuk surga, karena ketika kita membaca Al-Quran tidak sesuai dengan tajwidnya, kita bisa jadi dapat laknat dari Al-Quran itu sendiri. Oke, tetap semangat belajarnya. Jangan lupa selalu berdoa kepada Allah agar kita diberikan keberkahan ilmu.